nih, ibu bapak sering mana? Ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Sip, udah top, mantap. Nah, sekarang mau ngomong mikir dulu. Nah, itu udah khusyuk sebenarnya. Ya, perihal jadi ngomong atau enggak, yang penting ada jeda dulu bahwa saya nggak mengulangi keputusan yang sama, gitu loh, Bu, Pak. Ibu bapak tanpa disadari, maaf ya, kita selalu mengambil keputusan yang sama, tapi berharap hasilnya beda, gitu. Betul nggak? Keputusannya marah lagi, benci lagi, marah lagi, benci lagi, tapi ya Allah berikanlah aku kebahagiaan. Ya nggak bisa, orang kamunya memutuskan yang sama mulu. Betul nggak? Berarti keputusan yang berbeda datang dari kebiasaan atau dari kesadaran? Itulah perlu sholat. Maka sholat menghening sejenak dari kebiasaan untuk kita istirahat melampaui barzah supaya kita masuk ke alam yang namanya kesadaran. Ini, aduh, pemanasannya ini ibu bapak. Ini kita belum mulai nih. Tapi oke lah ya. Dapat sampai sini? Dah, sebelum saya mulai, ada pertanyaan dulu nggak di seputar ini? Ya, bagus. Kalau udah hilang pertanyaannya berarti kejawab. At least di tahapan ini ibu bapak udah bisa bedain mana aku tubuh, mana aku jiwa, dan mana kesadaran. Oke? Sip? Yang selalu ada apa? Kesadaran. Karena pikiran berubah-ubah nggak? Iya dong. Perasaan? Iya dong. Emosi? Pasti. Berarti aku yang menyaksikan pikiranku. Berarti kalau mau belajar khusyuk, belajar menyaksikan pikirannya sendiri. Maka kalau mulai sadar, oh ternyata ini pikiranku bukan aku. Karena ibu bapak, kesadaran ini selalu ada jadi background. Si kesadaran ini selalu jadi layarnya. Si ini selalu menampil jadi gambar-gambar. Contoh. Ibu bapak kalau nonton bioskop, dari awal sampai akhir cuma nonton layar putih, bener nggak? Iya. Tapi begitu diproyeksikan dari proyektor, layar putihnya hilang berubah jadi drama, betul nggak? Iya. Di filmnya ada ledakan, layar kebakar nggak? Enggak. Di filmnya ada banjir, layar basah nggak? Jadi mau benci, bete itu semua ilusi drama hidup gitu loh. Akunya nggak pernah kenapa-kenapa. Dapat nggak? Gimana? Oh iya. Mau praktek gimana? Ininya juga belum ngerti gitu. Kan ngerti dulu, baru bisa praktek gitu. Nah. Kan paham dulu. Betul nggak? Berarti maaf ya. Jasad itu, kalau mau saya pakai grafik lagi, jasad itu aku 3, jiwa itu aku 2, kesadaran itu aku 1. Maka banyak aku di dalam aku. Maka ibu bapak sering dengar gini ya, kita serahkan kepada yang di atas. Maksudnya apa? Serahin ke aku 1 nih. Si kesadaran yang ngeberesin. Karena keputusan kesadaran pasti datang keputusannya dari dia. Inilah yang disebut higher self. Diriku yang lebih tinggi. Udah deh. Aku nggak mau pakai ego. Santai, relax, naik ke kesadaran. Nah, pencerahan datang di sini. Berarti Quran ada di sini nggak? Berarti kita sebetulnya ada Qurannya masing-masing nggak? Makanya balhuwa ayatum bayyinah fi sudur. Quran sejati ada di dalam dirimu. Ketika kamu melampaui barzah, kamu dapat ini gitu. Sampai sini oke? Clear? Dapat ya? Ya. Gini Bu. Tar. Supaya kerekam Bu. Kan supaya bisa diulang-ulang kita. Tempelin dulu. Stop. Ya. Jadi seperti yang pelajaran yang lalu itu. Tangan saya nggak? Bisa? Kenapa bisa ngelihat tangan saya? Ada cahaya. Sip ya. Ini kelihatan ya. Ada tangan saya ada ya. Saya sengaja gini nanti ngerti. Sekarang saya tanya. Begitu saya turunin, itu masih ada cahaya nggak di situ? Masih. Tapi kelihatan nggak? Nah, itulah kesadaran. Dia akan tertampak ketika ada objek yang memantulkannya.
Tangan saya turun, cahaya masih ada di sini. Begitu saya ke sini, ada cahaya. Turun, ada cahaya di sini. Berarti cahaya di mana-mana nggak? Berarti kesadaran di mana-mana nggak? Berarti kita semuanya satu kesadaran nggak sebenarnya? Kita adalah kesadaran yang menampil dalam partikular-partikular tubuh ini, gitu kira-kira. Oke? Sip? Makanya di situ disebut la ilah. Tidak ada lagi jasad, tidak ada lagi konsep, tidak lagi ada apa. Semua adalah kesadaran. The pure consciousness gitu. Nah sekarang saya tanya, yang membuat kita tidak sadar apa? Indra. Ini sama ini. Berarti ibu bapak maaf ya, yang lapar kesadaran kita bukan? Tubuhku lapar. Berarti yang perlu makan siapa? Tubuhku. Si aku satu, si kesadaran perlu makan nggak? Perlu tidur nggak? Perlu uang nggak? Enggak. Tapi yang perlu itu semua adalah jasad dan ego. Karena si aku satu, divine gitu. Ya, udah ibu bapak daripada puyeng ya, nih sekarang kita mending praktek gitu aja. Ya, oke. Tapi kenapa saya ceritain ini sebelum praktek? Karena kalau kita nggak ngerti esensinya, kalau kita nggak, ini cabut dulu Pak, takut bocor. Ya, sip. Ntar kalau ada nanya, pasang lagi. Oke, ibu bapak udah mulai dapat informasinya udah ya. Sekarang kita harus bukan harus deng, perlu untuk mengalami. Nah, sekarang saya tanya, punten. Hal yang paling sangat mudah awal untuk kita melampaui barzah untuk masuk ke sini, apa yang bisa dilakukan, Bu, Pak? Menutup semua indera. Oke? Sip ya? Maka yang paling visual itu mata. Makanya masuk ke dalam keheningan rata-rata matanya terpejam. Supaya nggak terlalu sibuk dengan ada getaran-getaran objek gitu. Oke? Jadi ibu bapak nanti kita pejamkan mata bersama. Yang kedua kita belajar dua aja dulu. Yang kedua kita belajar meregulasi pendengaran. Gimana kuncinya? Biarkan pendengaran ibu bapak mendengarkan apa yang dia mau, tidak perlu diberikan makna, tidak perlu diberikan penilaian. Ibu bapak kalau ada orang yang suaranya sumbang, nggak enak dengarnya. Nggak enak itu memaknai, betul nggak kira-kira? Karena mau enak suaranya kek, mau nggak dua-duanya hanya suara. Oke sampai sini? Sip ya? Nah, nanti di situ kita akan ngerti lebih dalam. Oke, ibu bapak duduknya boleh tegak. Kenapa tegak? Karena reservoir energi kita ada di tulang punggung kita dan